Waktu itu, 4 sahabat berangkat mendaki gunung hanya untuk liburan akhir pekan. Siapa sangka perjalanan itu malah membawa mereka ke ritual lama. Malam itu hanya 3 yang turun, satunya menjadi bagian dari ritual yang tak pernah selesai. Namanya Dika, Rian, Vira, dan Lani. 4 sahabat sejak kuliah. Mereka merencanakan pendakian ke gunung terpencil yang berada di Jawa Tengah, yang katanya belum terkenal, tapi pemandangannya luar biasa. Dari awal perjalanan, suasana terasa beda. Jalur pendakian sepi, tak ada pendaki lain. Di pos pertama, ada bapak tua penjaga. Ia sempat bilang pelan, kalau nanti malam dengar gamelan, jangan nengok, terus baca doa. Mereka tertawa, mengira itu cuma mitos lokal. Semakin sore, kabut semakin tebal. Rian mengeluh. Katanya, jalur ini gak ada di peta. Dika, yang paling berani, tetap pimpin jalan. Di antara kabut, mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan perlahan di depan mereka. Mereka coba panggil, tapi perempuan itu tidak menoleh. Lani sempat merekam, tapi anehnya, di video tampak bayangan hitam. Malam itu, mereka bikin tenda di antara 2 pohon besar. Api unggun nyala kecil dan mereka saling bercanda. Tapi sekitar jam 2 malam, Dika terbangun. Ia dengar suara seperti gamelan dari arah hutan. Ia keluar tenda dan melihat ada cahaya obor. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti barisan orang. Dika sempat mau bangunkan Rian, tapi tiba-tiba suara perempuan tadi sore terdengar lagi, memanggil nama Dika. Paginya, Dika cerita ke teman-temannya. Mereka kira Dika ngelindur, tapi waktu mereka berjalan menjauh dari tenda, mereka menemukan sesuatu. Di balik kabut tipis, ada area tanah hitam melingkar seperti bekas api unggun. Di tengahnya ada batu besar dengan darah kering. Di sekitar batu tergantung kain putih dengan simbol aneh. Malam kedua, angin berhembus kencang. Tenda mereka bergetar. Dika terbangun lagi. Tapi kali ini bukan gamelan yang ia dengar, melainkan suara langkah banyak orang. Ia mengintip keluar dan melihat ratusan orang berpakaian putih berputar di tenda mereka sambil membawa obor. Di tengah lingkaran itu berdiri sosok perempuan yang mereka lihat di jalur naik kemarin. Rian dan Lani menjerit, mencoba kabur. Tapi begitu mereka lari, mereka justru hanya berputar di tempat yang sama. Vira menangis dan sadar ini tempat yang sama di mana kakaknya terjebak dalam ritual lama. Tiga hari kemudian, tim penyelamat menemukan 3 orang tersesat di lereng gunung. Rian, Vira, dan Lani. Mereka gemetar, tak bisa bicara. Setiap kali ditanya tentang Dika, mereka ketakutan. Saat tim SAR menemukan area perkemahan mereka, hanya ditemukan tanah melingkar dengan bekas jejak kaki. Dan di tengah batu besar, ada darah segar di atasnya. Penduduk desa bilang, gunung itu dulu tempat ritual. Dan setiap 7 tahun sekali akan ada yang terpilih untuk menjadi penjaga berikutnya.
Malam-malam tertentu, suara gamelan masih terdengar dari puncak, dan di antara kabut, kadang nampak sosok lelaki berdiri tenang, memegang obor. Mereka bilang itu Dika.